Setelah penantian lama dari Computex 2024 kemarin buat nyobain laptop yang pakai SoC Snapdragon baru, akhirnya punya kesempatan nih buat bawa ini ke studio kita, dan terima kasih Asus ya buat minjemin gua aja gitu ya. Apakah laptop ini bagus? Dan buat teman-teman yang sempat lihat laptop ini di TikTok, IG Reels atau video pendek tapi bingung apa maksud dari videonya karena lu cuma tahu Snapdragon itu cuma buat handphone doang, ya di sini akan gue coba jelasin aja biar paham sedikit. So, ini adalah Asus VivoBook S15 OLED yang ditenagai dengan chipset ARM terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon X Elite. Apa yang menarik dari laptop ini? Ya disclaimer dulu aja, ini gue coba dipinjemin 1 hari sama si Asus ya, sangat sebentar. Cuma karena gue ngebet penasaran buat jadi daily driver gue nanti, ya gue mau beli laptop ini gitu ya. Jadi ya udahlah, gue mau cobain aja walaupun cuma sebentar. Dan juga makanya di sini gue nggak bisa full review laptop ini. Mungkin kalau sempat nanti di next video bisa kita bahas lagi atau khusus si laptopnya sendiri. Sekaligus nunggu aja kali, mungkin ada update-update yang bikin laptop ini semakin mantep. Jadi buat teman-teman yang nonton karena penasaran, ini adalah laptop yang basisnya pakai CPU ARM ya. Beda sama Intel sama AMD yang ini lebih mirip ke chipsetnya Apple, si M1, M2, M3. Ya simpelnya udah beda jenis lah. Makanya kenapa ini cukup ramai di luar sana saat ini laptop launch. Bukan laptop sih, chipsetnya launch ya. Karena akhirnya Qualcomm makin serius ngedevelop chipsetnya untuk laptop, dan gak kayak tahun sebelumnya yang ada tapi performanya itu ya nggak sebagus sekarang. Jadi ditambah Qualcomm ini akhirnya kerjasama sama si Microsoft buat ngeseriusin OS Windows ini agar bisa jalan secara optimal dengan chipset ARM si Qualcomm-nya sekarang. Emang harus gitu sih ya, soalnya kan udah jelas gitu, Apple aja udah bisa ngimbangin performance laptop Windows sekarang. Ya, jadi kenapa nggak bisa si Windows kan? Nah, akhirnya sekarang bisa cuy. Ini salah satu laptop terbaru yang gunain generasi pertama Snapdragon X Elite. Itu bagus banget. Dan kelihat potensi kayak gimana serta kompetitornya itu pun ikut kepanasan adanya chipset ini dijual secara komersil. Dari Apple tiba-tiba launch chipset M4 di iPad Pro baru yang sebenarnya buat apa juga untuk iPad? Apakah perlu sekencang itu? iPad Pro terakhir aja udah masih bagus gitu, dan biasanya juga muncul di MacBook dulu kan. Nah, karena bukan waktunya MacBook ya mungkin diadakan di iPad dulu mungkin ya. Dan juga sisi laptop yang gunakan Windows ya, tim AMD sama tim Intel pun juga lagi lomba-lomba ngembangin CPU basis AI-nya untuk menghajar kemampuan Qualcomm yang satu ini. Ya biar nggak kegeser tahtanya gitu ya. Dan sekarang udah mulai jualan gede-gedean TOPS ya. Nah, TOPS ini ataupun TOPS itu adalah sebutan untuk Trillion Operation per Second. Satuan yang dipakai buat tahu kecepatan chip AI-nya untuk bekerja pada tiap CPU ataupun chipset. Kalau di Snapdragon itu dia punya 45 TOPS yang mana sudah bisa masuk ke dalam jajaran Microsoft Copilot Plus PC. Jadi ya ini laptop udah punya tenaga AI yang dibutuhkan oleh Microsoft agar bisa jalan optimal untuk di skema penggunaan AI. Dan ngomongin soal spek laptop ini, mungkin lu juga perlu sedikit menghafal karena nggak cuma lo harus tahu spek AMD aja yang baru yang makin ribet dengan lini AI-nya. Snapdragon ini pun juga lumayan ribet sih. Pertama, dari chipset yang digunakan ini adalah Snapdragon X Elite X1A7800. Ini sebenarnya lini X Elite terbawahnya Snapdragon, dan nggak tahu kenapa cuma ini aja para OEM notebook gunakan. Terus di dalam chipsetnya lagi ada yang namanya CPU Qualcomm Orion ya. Ini CPU yang isinya kurang lebih sama kayak CPU X86 punya. Dia itu punya 12 core up to 3,4 GHz dengan total cache-nya pun di 42 MB. Buat GPU-nya pun dia Qualcomm Adreno yang punya tenaga di 3,9 teraflops, dan juga untuk AI-nya dia gunakan Qualcomm Hexagon punya. Untuk RAM di VivoBook ini punya kapasitas super besar yaitu di 32 GB dengan kecepatan di 8448 MB transfer per speednya per second maksud gua. Basisnya menggunakan LPDDR5X dan juga mendapatkan akomodasi storage yang cukup luas yaitu 1 TB punya Gen 4 lagi. Jadi secara dasarnya aja laptop ini dapur pacunya udah kenceng banget. Bahkan kalau lu lihat aja presentasinya Qualcomm untuk Snapdragon X Elite ini udah bisa nyetarain atau bahkan lebihin performance-nya dari para kompetitornya. Cuma dikarenakan ini gunain X Elite yang paling rendah, mungkin ya kita perlu kompensasi performanya itu nggak sekencang X Elite yang paling tinggi. Tapi ya buat apa juga laptop kenceng-kencengan sekarang kan? Ya maksud gue di sini seperti Asus ini masih cukup smart ya. Mereka nggak langsung gunain Snapdragon X Elite yang seri 00 ataupun si
001DE atau si 84100 gitu. Ini agak ribet namanya. Karena memang masih ada keterbatasan kompatibilitas software yang ada. Jadi dengan kebalikannya, gunakan Snapdragon X Elite yang paling rendah bisa ngebuktiin juga kalau laptop ini masih dan bisa punya performance yang oke nih. Dan gak cuma itu, di laptop ini punya efisiensi daya yang bener-bener gokil. Real experience sebuah laptop mobile yang bener-bener gak nyusahin. Makanya sekarang kita bahas si laptopnya ya. Asus VivoBook S15 OLED ini selama sehari gue pakai ini sangat memuaskan. Walaupun masih ada beberapa keterbatasan yang ada pada arsitektur baru di sistem Windows ini. Pertama, dari laptopnya ini masuk ke lini VivoBook seri tertinggi agar tetap bisa dapetin feel premiumnya saat lu gunakan laptopnya. Secara fisik sih sama aja kayak VivoBook S15 yang lain. Udah full metal dengan desain minimalis. Gue suka ini badge Asusnya ini VivoBook di display panel itu ya menggunakan laser cut ya, nggak sekedar cetakan warna doang. Udah gitu dari si keyboardnya pun full size dengan numpad, jadi buat main dengan angka ya masih tergolong super nyaman dan tetap gunakan style Asus ErgoSense juga biar typing feel-nya pun terasa nyaman. Uniknya dia itu punya keyboard ini ada single zone RGB buat backlit-nya yang tujuannya sih bukan biar kelihatan jadi laptop gaming. Cuma kadang si backlit putih itu nggak terlalu berpengaruh di ruangan bercahaya yang kadang warnanya itu jadi suka saru. Makanya mereka daripada kasih warna putih atau putih geser jadi kuning ya mending kasih RGB aja. Ya namanya juga Asus. Dan sebagai penanda juga kalau laptop ini sudah termasuk laptop Copilot Plus PC, sekarang tombol right click di keyboard ini sudah jadi tombol shortcut untuk Windows Copilot yang kalau pencet otomatis ya Copilotnya akan terbuka. Tahu kan Copilot ya ChatGPT, tapi ini yang di develop bareng si Microsoft. Jadi udah built-in di laptopnya. Untuk touchpadnya pun juga super luas ya, yang posisi sedikit mengkiri. Jadi posisi typing pun area telapak juga nggak bakal nempel ke touchpadnya. Dan dia juga ada beberapa fitur gesture shortcut yang somehow ini to the point sih fiturnya. Dari pengaturan playback audio, brightness layar sama volume. Cuma untuk playbacknya sini nggak se-fleksibel itu. Cuma beberapa aplikasi aja yang bisa gunain fitur ini, tapi yang pasti buat di browser kayak buka YouTube, Netflix ini masih bisa kok buat atur playbacknya. Nah, satu hal yang kenapa gua tertarik sama laptop ini, si Snapdragon X Elite yang ada di laptop Asus ini ya khususnya, yaitu di bagian portnya lengkap dan gak wajib gua bawa-bawa USB hub buat gua hubungin ke konektor aksesoris gua. Pertama di sisi kiri ada HDMI, 2 USB-C Gen 4 sama audio jack. Di kanannya ada 2 USB-A 3.2 Gen 1 sama LED indikator. Ini komplit ya, 4 USB port yang bisa lu colok ke aksesoris lu semua. Dan charge-nya pun juga udah dapet tipe compact dengan kapasitas 90 watt chargingnya. Layar juga oke, Asus Lumina OLED 15,6 inci, resolusi 3K, brightness di 600 nits, refresh-nya udah variabel 120 Hz dan akurasi warna sudah di 100% DCI P3 serta sertifikasi SGS iCare sama TV Retina untuk jaga mata biar nggak cepet iritasi. Nah, satu hal yang bikin gua agak menyayangkan pada laptop ini tuh sebenarnya layarnya juga. Speknya udah bagus banget, nggak touchscreen juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini laptop baru, kenapa nggak pakai rasio 16:10 gitu? Nanggung aja jadinya. Padahal VivoBook S15 lainnya udah pakai 16:10. Kenapa gitu ya? Oh ya, sama di dimensi laptop ini pun juga termasuk ringan dan compact, yaitu ketebalannya hanya di 14, maksud gue 1,47 cm dan 1,42 kg ya. Berat total laptopnya pun juga sudah mendapatkan sertifikasi MIL SGD 810H, ya udah oke juga nih. Nah, buat fitur-fitur AI mungkin lo udah dijelasin juga banyak yang ada pada dari Microsoft-nya, ada pula dari Asus-nya. Cuma mungkin nggak gue bahas di sini, jadi next video aja. Gue pun juga belum cobain, Pak ya. Sejauh ini mungkin lo lihatnya ya gue cuma baca browser doang. Ya memang gitu ya, orang cuma sehari dikasihnya weekend lagi. Gimana mau serius kalau rumahnya masih perlu diberesin kan? Ya jadi curhat nih gue. Nah, bahkan gue belum sempat buka panel bawahnya laptop ini. Jadi ya nanti aja, janji gue bakal bahas lagi. Yang penting intinya selama sehari gue guna laptop ini laptop potensinya gede banget. Asli, sekarang gue mau gambling ya, taruhan beli laptop ini buat sehari-hari ya. Gue akan percaya sama Microsoft sama Snapdragon buat developing sistem barunya biar jadi kayak Windows yang biasanya. Sama juga Asus kalau bisa nih kasih yang gokil lagi dong laptopnya. Karena ya gue mau jadi salah satu user Snapdragon laptop ya, dan kalau bisa share terus ke kalian info soal laptop ini. Dan mungkin kalau kalian juga beli laptop ini bisa diskusi bareng gue. Boleh aja chat via DM Instagram gue, ya cek aja IG gue. Lanjut nih ya, selama sehari laptop ini adalah laptop impian gue ya, yang mungkin sebelumnya cuma gue bisa dapetin di komputernya doang, yang pakai ARM juga. Di sini gue bisa dapetin screen on time 10 jaman dengan tingkat aktivitas yang cukup variatif, 20% berat, 80% light use juga, tanpa ngerasa lag walaupun gue nggak nyolok listrik maksudnya. Bahkan untuk thermalnya juga, ini suhu panas laptop terkhusus Asus
Asusnya yang gua cobain ini udah mantep banget. Selama gua pakai kipas nyalanya itu sunyi banget. Bahkan laptopnya ya panasnya itu kayak nggak pernah gitu. Ini laptop ternyaman buat gua pangku dan gua nggak perlu khawatir ini ngangetin paha gua, coy. Gokil gak tuh? Performance AI pun ya untuk beberapa hal gua tes juga cukup bekerja dengan baik. Tidak ngerasa ada driver isu untuk aplikasi bawaan, nyaman-nyaman aja. Bahkan racikan Asus sendiri pun bisa ngebalut laptop ini dengan baik. Walaupun di harga segini, gue sih ngarepnya Asus bisa masukin ke lini ZenBook aja gitu, biar makin mewah. Aplikasi third party pun juga kabarnya tetap gerakin sama mereka agar bisa cepat running secara natif di sistem ini. Setidaknya untuk yang basic udah aman kayak Office, Photoshop, DaVinci, OBS aman. Bahkan productivity seperti gue pakai Notion yang sering gue gunakan juga ya aman-aman aja. Paling cuma satu aja sih yang sedih banget gue sampai saat ini di video ini buat ya, ini belum ready, yaitu Google Drive buat di Windows. Ayo ini kapan nih bisanya gitu? Kalau bisa sih ini fix ya, udah nyaman senyamannya gue pakai laptop ini. Tapi ini aja udah cukup sih, dan gue masih pengen coba lebih dalam lagi. Cuma karena ini waktunya sangat singkat ya, ini emang Asus sangat pelit minjem ini, tapi nggak mau makasih ya. Ya mungkin sampai sini aja gue bahasnya. Dan soal harga, gue rasa ini masih di ranah yang reasonable buat lo consider. Flagship yet premium di harga 25 juta, tapi memang consider utama itu ya soal kompatibilitas. Mungkin kalau lo gunain laptop dengan aplikasi khusus ya nggak sekarang, tapi gue sih pede banget. Apalagi kalau cara mainnya itu seperti Apple yang transisi dari chipset x86 ke ARM udah sekarang tuh udah matang. Mungkin Microsoft dan Snapdragon bakal ya sama juga dan oke nih buat di tahun-tahun ke depannya nanti. Dan tinggal Asus aja nih lebarin lini laptop Snapdragon-nya ke ranah yang lebih luas. Mungkin VivoBook yang di bawahnya atau ke ZenBook sekaligus biar lebih spesial, atau gaming juga kalau bisa. Ya, cari yang cukup menyenangkan lah buat gua cobain si laptop berbasis ARM ini. Gua sih fix kayaknya mau beli ini. Kalau menurut kalian ada nggak nih yang mau ditanyain soal laptop ini? Sebagus apa sih laptop dengan Snapdragon X Elite? Ya coba komen aja di bawah. Oke, mungkin aja dulu video singkat gua soal Asus VivoBook S15 OLED yang gunain chipset Qualcomm Snapdragon X Elite. Thank you udah tontonin video gua. Jangan lupa buat share video ini biar nggak lu doang yang tahu soal laptop ini ya, biar share teman-teman kalian biar ada obrolan. Pertanyaan gue nih satu nih, kalau laptopnya udah kayak gini, gue boleh nggak sih nggak usah matiin laptop gue lagi kalau pas lagi nggak dipakai, biar nanti pas buka laptop ya auto nyala gitu, biar cepet. Nah, yaudahlah, sekalian silakan jawab aja, dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye.